Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan membahas materi pembelajaran yakni tentang model pembelajaran KEM dan ADI. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridho Ilahi. Saya jurusan Tadris Fisika Universitas Islam Negeri Mataram. Oke, di sini saya akan membahas materi pertama yakni tentang model KEM. Model KEM ini mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Model KEM memberikan bimbingan kepada para siswanya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam desain yang dikembangkan oleh KEM, tujuan pembelajaran bukanlah hal pertama yang harus ditentukan. Ketika menyusun perencanaan pembelajaran dikembangkan mulai dari identifikasi masalah, kemudian dilakukan analisis siswa, analisis tugas, penyusunan tujuan pembelajaran, pengurutan isi materi, pemilihan strategi, mengembangkan pembelajaran, dan terakhir adalah bagaimana cara kita mengevaluasi instrumen tersebut. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan evaluasi. Bagaimana sih model pembelajaran KEM ini? Dalam model pembelajaran KEM ini memiliki unsur-unsur pengembangan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini tujuannya adalah mengidentifikasi adanya kesenjangan antara tujuan menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan, baik yang menyangkut pendekatan, metode, teknik maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua yakni analisis siswa. Analisis siswa ini dilakukan untuk mengetahui tingkah laku awal dan karakteristik siswa. Yang ketiga yakni analisis tugas. Analisis tugas ini menurut KEM adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran. Yang keempat yakni merumuskan indikator. Indikator ini adalah tujuan pembelajaran yang diperoleh dari hasil analisis tujuan pada tahap 1. Indikator dirumuskan sebagai alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran, kerangka kerja, dan merencanakan cara mengevaluasi hasil belajar siswa dan panduan cara siswa untuk belajar. Yang kelima yakni menyusun instrumen evaluasi. Penyusunan ini digunakan untuk mengukur ketuntasan indikator dan ketuntasan penugasan siswa setelah berlangsungnya proses pembelajaran yang telah berlangsung, yang diberikan sejumlah soal dan dijawab secara benar oleh siswa. Yang keenam yakni strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini meliputi pendekatan, metode, pemilihan format yang dipandang mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh yakni sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini berdasarkan hasil analisis tujuan dan analisis karakteristik siswa dan analisis tugas. Itulah sumber pembelajaran. Yang kedelapan yakni pelayanan pendukung. Pelayanan pendukung. Selama proses pengembangan diperlukan layanan pendukung yang berupa kebijakan kepala sekolah, guru mitra, dan atau pendukung dari tata usaha dan tenaga yang terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Yang kesembilan yakni planning atau perencanaan. Aspek perencanaan ini sangat mempengaruhi keberhasilan rancangan pengembangan. Merencanakan pembelajaran merupakan suatu proses yang rumit sehingga menuntut pengembang perangkat untuk selalu memperhatikan tiap-tiap unsur dan secara terus-menerus menilai kembali hubungan setiap bagian rencana itu dengan menata keseluruhannya, karena setiap unsur dapat mempengaruhi perkembangan unsur yang lain. Yang ke 10 yakni evaluasi formatif.
Evaluasi formatif ini adalah penilaian yang berbasis formatif dilaksanakan selama pengembangan dan uji coba. Penilaian ini berguna untuk menentukan kelemahan dalam perencanaan pengajaran sehingga berbagai kekurangan dapat dihindari sebelum program terpakai secara luas. Yang ke-11 yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif secara langsung mengukur tingkat pencapaian tujuan utama pada akhir pembelajaran. Yang terakhir yakni revisi perangkat. Revisi ini dilakukan secara terus-menerus pada setiap langkah pengembangan. Menurut uraian KEM yang sudah dijelaskan yang ada di buku, bahwa setiap langkah rancangan pembelajaran selalu berhubungan dengan kegiatan revisi. Kegiatan revisi dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rancangan-rancangan yang sudah dibuat. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua, yakni tentang model ADI. Model ADI ini membentuk siklus yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Model ADI adalah salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah untuk dipelajari. Bagaimana sih model ADI ini? Dan tahapannya seperti apa? Yang pertama yaitu analisis. Analisis. Pada tahap analisis ini berfokus pada target audiens. Pada tahap analisis dilakukan pendefinisian permasalahan instruksional, tujuan instruksional, sasaran pembelajaran, serta dilakukan identifikasi lingkungan pembelajaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua yakni tentang desain. Tahap desain ini terkait dengan penentuan sasaran, instrumen penilaian, latihan, konten, dan analisis yang terkait materi pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pemilihan media. Fase desain ini dilakukan secara sistematis dan spesifik. Itulah fase desain. Yang ketiga yakni pengembangan atau development. Dalam tahapan pengembangan ini dilakukan pembuatan dan penggabungan konten yang sudah dirancang pada tahap desain. Pada pengembangan ini dibuat storyboard, penulisan konten, dan perancangan grafis yang diperlukan. Yang keempat yakni implementasi. Fase implementasi ini dibuatkan prosedur untuk pelatihan bagi siswa dan instrukturnya atau fasilitatornya. Pelatihan bagi fasilitator meliputi materi kurikulum dan hasil pembelajaran yang diharapkan. Metode aktivitas lain yang harus dilakukan pada fase ini meliputi penggadaan dan pendistribusian materi dan bahan pendukung lainnya. Yang terakhir yakni evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, proses ADI melibatkan evaluasi formatif seperti yang sudah kita bahas pada model CAM yang tadi. Ini adalah multidimensional dan merupakan komponen penting dari proses ADI. Ini berpikir tentang bentuk evaluasi formatif dalam tahap pengembangan. Evaluasi dilakukan selama tahap implementasi dengan bantuan instruktur dan siswa setelah pelaksanaan pembelajaran selesai. Evaluasi sumatif dilakukan untuk perbaikan pembelajaran. Perancang seluruh tahap evaluasi harus memastikan apakah masalah yang relevan dengan program pelatihan diselesaikan dan apakah tujuan yang diinginkan. Nah, itu saja teman-teman. Saya punya quote untuk teman-teman. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Mari meskipun saat ini kita belajar online, jangan patah semangat. Mari kita terus menuntut ilmu tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.